Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2017, dengan anggota sebagai berikut. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1950. Yang pertama adalah masa proklamasi. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru merdeka sehingga belum melakukan kegiatan konstruksi. Lalu yang kedua, terjadinya agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada periode ini, praktis industri jasa konstruksi belum bangkit, karena negeri kita masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah kita kembali. Lalu yang ketiga, kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Karenanya, dalam periode ini belum tumbuh pembangunan atau industri jasa konstruksi. Lalu yang terakhir adalah perusahaan konstruksi kebanyakan milik Belanda. Perusahaan jasa konstruksi yang ada dalam periode ini kebanyakan adalah perusahaan Belanda seperti NV De Hollands Beton Massapich, NV Volker Associates, NV Netherlands Eneming Massapich, dan lain-lain. Periode 1951 sampai 1959. Sejak tahun 1951 sampai dengan 1959, pemerintah Republik Indonesia yang menggunakan sistem kabinet parlementer tidak pernah stabil. Kabinet ini silih berganti, karena itu dalam periode ini, industri jasa konstruksi tetap masih belum bangkit. Perencanaan pembangunan yang definitif belum ada. Bentuk kontrak mengacu pada satu-satunya ketentuan warisan Belanda, yaitu AV41. Lanjut ke periode 1960 sampai 1966 yuk. Pada periode ini, pembangunan baru dimulai dan dipimpin langsung oleh Bung Karno dengan nama proyek-proyek mandataris seperti Monas, Monumen Irian Barat, Hotel Indonesia, Samudra Beach, Bali Beach, Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, Gelora Senayan, dan lainnya. Hingga tahun 66, bentuk kontrak pada umumnya adalah cost plus fee. Pekerjaan ditunjuk langsung oleh pemerintah atau tanpa tender, dan sektor swasta belum ikut serta loh. Setelah tahun 66, pemerintah melarang bentuk ini karena dinilai tidak begitu baik, mudah terjadi manipulasi dan tidak efisien, sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur. Pada awal tahun 1969, pemerintah menetapkan suatu program pembangunan yang terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 atau PJP1. Pada tahun 1969 sampai 1994 yang terdiri dari 5 rencana pembangunan 5 tahun atau disebut dengan Repelita dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap 2 atau biasa disebut PJP2 pada tahun 1994 sampai 2019 yang dimulai dengan Repelita 4 tahun 1994 sampai 1999. Kontrak konstruksi sebagian besar menggunakan standar atau versi pemerintahan, kecuali sektor swasta dan proyek yang menggunakan dana pinjaman luar negeri atau loan yang biasanya mengacu pada standar kontrak seperti FIDIC, GCT, AIA, atau GCT. Berikut adalah perkembangan industri konstruksi di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter. Proyek pembangunan mendadak berhenti. Pada tahun 1998, industri jasa konstruksi jatuh dan menurun drastis. Dalam periode ini, situasi tanah air belum kondusif, yang menyebabkan calon investor belum bersedia menanamkan modal di Indonesia, sehingga industri jasa konstruksi belum berhasil bangkit. Lalu, pada tahun 1999, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baku mengenai industri jasa konstruksi, yaitu UU Nomor 18 tahun 1999, diikuti dengan 3 peraturan pemerintah,
yaitu PP nomor 28, 29, dan 30 tahun 2000. Namun, undang-undang ini belum teruji. Apakah dapat memenuhi kebutuhan industri konstruksi, terutama untuk menyusun kontrak konstruksi di masa mendatang? Setelah kejadian krisis moneter pada tahun 1997 yang membuat industri konstruksi mengalami goncangan yang sangat hebat. Pada periode ini, perkembangan jasa konstruksi mulai bangkit kembali. Begitu pula tentang kesadaran akan kontrak, klaim, dan perlunya lembaga arbitrase. Lalu pada periode 2003 sampai 2013 ini juga diberlakukannya teknologi PBC, yaitu Performance Based Contract. Pada saat itu juga di Indonesia mulai diperkenalkan suatu bentuk kontrak yang berbasis kinerja atau di dunia barat lazim disebut Performance Based Contract dan APC, yaitu Engineering, Procurement, and Construction, yaitu perencanaan, pengadaan, procurement, dan pelaksanaan konstruksi. Bahkan kontrak ini ditambah dengan tugas pemeliharaan. Lalu pada periode 2013 ini UUJK yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi belum pernah dievaluasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pada saat itu pun semakin membaik. Perkembangan industri konstruksi 2014 hingga 2020. Industri konstruksi pada periode ini berkembang pesat. Fokus pemerintah pada pembangunan. Pada 2020 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 419,2 triliun yang digunakan untuk fokus pembangunan jalan, jalur kereta api, bandara, bendungan, serta rusun dan perumahan. 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan diantaranya 14 kawasan industri di Pulau Sumatera, 6 di Kalimantan, 1 di Madura, 1 di Jawa, 3 di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, 1 di Papua, serta 1 di Nusa Tenggara Barat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton.